Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Silakan duduk Ibu. Oh iya. Ibu apa kabar? Alhamdulillah baik. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah. Gimana kabar anak baik? Alhamdulillah anak baik. Nah, ada apa nih Bu? Tumben ada ketemuan. Iya. Ini ada masalah dalam keluarga. Boleh cerita aja apa? Jadi gini, suami saya sering curiga seakan tidak percaya pada saya. Dia mudah cemburu, suka minta HP, dan sering menuduh saya macam-macam. Padahal saya tidak pernah macam-macam. Saya bisa merasakan bagaimana lelahnya perasaan ibu, apalagi kan masalah seperti ini dapat menciptakan ketegangan dalam rumah tangga. Tapi sebelumnya apa sih yang membuat suami ibu ini bisa trust issue seperti itu? Katanya dia takut kehilangan saya. Katanya juga karena pengalaman dulu di masa lalu, jadi dia sering percaya. Tapi seolah saya merasa tidak dihargai. Oh, dalam fikih suami istri itu harus saling menghargai, harus saling percaya dan juga menjaga kehormatan. Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 12 tentang husnuzan atau berprasangka baik. Kenapa orang mukmin, laki-laki dan perempuan jika mendengar berita bohong itu mereka tidak berprasangka baik dengan diri mereka. Jadi di ayat ini dilarang untuk menuduh tanpa bukti. Jadi ibu bisa mengingatkan suami ibu bahwa hal tersebut dapat merusak rumah tangga. Jadi sebenarnya saya boleh menegur suami saya ya Bu? Boleh, tapi dengan lembut. Nah, kita lihat dari sisi psikologisnya, suami ibu ini kan trust issue. Trust issue ini disebabkan karena kurangnya rasa percaya diri, kemudian rasa takut dan juga trauma di masa lalu. Jadi suami ibu ini butuh waktu untuk pulih. Nah, yang bisa ibu lakukan itu dengan komunikasi terbuka. Ibu bisa memberi kabar suami ibu bisa menunjukkannya dengan konsisten sehingga pelan-pelan rasa percaya akan tumbuh dari suami ibu. Tapi kadang saya capek Bu, seolah saya harus selalu membuktikan diri. Nah, wajar kalau ibu ini merasa lelah, apalagi kita kan hidup di era digital kan, banyak godaan, terus juga banyak isu perselingkuhan yang membuat orang merasa takut untuk diselingkuhi. Jadi langkah yang bisa diambil itu dengan membuat perjanjian yang sehat. Misalnya ibu selalu memberi kabar suami ibu, tapi harus tahu orang itu memiliki privasi masing-masing, jadi tidak ada yang merasa terkekang. Masya Allah, terima kasih Ibu, saya jadi lebih tenang dan paham bagaimana. Jadi rumah tangga itu adalah amanah. Kalau misalnya suami ibu mau terus belajar untuk mengendalikan perasaannya, terus ibu juga selalu menunjukkan kejujuran dan kesabaran, insya Allah pelan-pelan nanti suami ibu ini akan luluh juga. Kemudian ibu juga jangan lupa untuk berdoa, semoga Allah menggunakan hati suami ibu. Nah, dari tadi yang saya beritahu tipsnya, ada tips lagi. Ibu misalnya kalau suami ibu sedang cemburu, ibu jangan menjawab dengan emosi, ibu membuktikan dengan jelas. Nah, kemudian juga ibu bisa membangun aktivitas bersama suami ibu supaya suami ibu ini merasa aman. Kemudian ibu juga bisa minta bantuan orang ketiga, misalnya kalau curiganya udah berlebihan, ibu bisa minta bantuan orang-orang yang disegani suami ibu, kayak orang tuanya atau mungkin ustazah yang dia segani untuk dapat memberikan dia masukan. Semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat ya Bu. Amin, terima kasih Ibu atas wejangan dan nasihat yang telah diberikannya. Semoga kedepannya kami akan lebih baik lagi dalam keluarga. Amin. Permisi Bu, assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam Ibu, silakan duduk. Baik. Ya, bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Ibu kabarnya gimana? Alhamdulillah baik. Oh iya, beberapa waktu yang lalu Ibu habis melahirkan ya? Bagaimana kabar anaknya? Ya, alhamdulillah sehat Bu. Tapi kan usia-usia ini lagi rewel-rewelnya. Ah iya, betul sekali. Nah, ada apa nih? Datang, ada maksud apa? Ada yang mau diceritakan? Sebenarnya saya mau cerita Bu. Jadi saya kan ini habis melahirkan. Saya ini jadi gampang sedih, kemudian juga mudah nangis, dan juga gampang marah. Padahal saya juga ini merasa sendiri karena suami saya itu sibuk dengan pekerjaannya dan juga main HP. Ya. Saya mengerti. Nah, kondisi yang dirasakan ini disebut dengan baby blues. Nah, baby blues ini sering muncul karena
memberikan contoh dengan membantu pekerjaan rumah. Jadi membantu suami itu bukan satu pekerjaan tambah bagi suami, tetapi bagian dari amanah. Jadi saya boleh ngomong itu ke suami Bu? Boleh. Nah, dari sinilah pentingnya komunikasi. Cara kita menyampaikan dalam komunikasi berpengaruh besar dalam proses komunikasi yang kita bangun ini. Nah, ibu bisa melakukan komunikasi dengan jangan gunakan kalimat yang lain, tapi gunakan bahasa perasaan pada suami, sampaikan apa yang ada di dalam hati ibu dengan lemah lembut. Jadi kayak lebih mengungkapkan perasaan ya Bu ya, bukan melulu. Nah, betul sekali, itu membuat suami lebih terbuka dalam mendengar. Nah, banyak suami terbiasa berpikir bahwa tugas utamanya adalah mencari nafkah. Jadi, kita perlu membentuk proses budaya baru, membangun budaya baru dalam keluarga bahwa pengasuh itu adalah bentuk kerjasama. Tapi bagaimana kalau suami saya ini tetap sibuk Bu? Nah, ibu bisa ajak bicara dengan pendekatan bertahap, yang pertama dengan ajak dia berkomunikasi atau pilih waktu yang tepat, dan jangan dalam waktu yang membuat dalam waktu emosinya yang masih memuncak. Yang kedua, gunakan bahasa perasaan, gunakan bahasa yang baik, sampaikan. Nah, lalu ajak dia membuat kesepakatan kecil seperti suami membantu istri dalam malam hari atau membantu istri saat istri sudah mandi atau istirahat. Oh, jadi lebih realistis ya Bu, bukan untuk menuntut banyak. Nah, betul Ibu, ingat tujuannya bukan untuk memenangkan debat, tetapi dengan membangun kerjasama, dan insya Allah dengan cara ini suami akan lebih memahami. Masya Allah, terima kasih untuk wejangannya ya Ibu. Semoga kedepannya saya dan suami saya jadi lebih baik. Amin, dan semoga ada kemajuan dan hubungan dalam keluarga yang lebih baik lagi ya Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.